Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Darmawan di channel Sejarah Fisika. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah baterai lithium ion. Kita saksikan. Teknologi penyimpanan energi merupakan kunci keberhasilan teknologi portable yang kita nikmati saat ini. Kurang dari 40 tahun, penyimpan energi berbasis nikel dan litium telah menjadi penyimpan energi atau baterai yang mendominasi di dunia elektronika dan transportasi. Keberhasilan pembuatan baterai lithium ion secara komersil pada era 90-an memicu revolusi teknologi portable seperti smartphone, laptop, dan electronic vehicle. Oke, pada video kali ini saya akan bercerita tentang sejarah perkembangan teknologi penyimpanan energi yaitu baterai lithium ion mulai dari awal penemuannya sampai dengan aplikasi ke dalam dunia otomotif dan elektronika. Apa saja sih jenis-jenis penyimpanan energi? Energi itu kita dapat dari matahari, terus kemudian disimpan. Nah, bentuk apa penyimpanan energi yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia? Itu adalah fossil fuel atau dari minyak bumi, kemudian pump hydroelectric energy storage, nanti akan kita bahas, kemudian kapasitor, baterai. Oke, sekarang fossil fuel. Apa sih fossil fuel? Itu adalah material yang terdiri dari hidrokarbon dan tersimpan di dalam bumi, terbentuk dari hasil sisa tumbuhan atau binatang yang mati dan terpendam selama ribuan tahun yang lalu, dan oleh manusia diproses menjadi minyak bumi dan batu bara, di mana dikonsumsi dengan cara dibakar atau direaksikan dengan oksigen. Untuk mendapatkannya kita harus melakukan pengeboran ya ke dasar bumi. Ini dia mungkin binatangnya. Pump hydroelectric energy storage. Jadi PHES adalah teknologi penyimpan energi dengan memanfaatkan energi potensial pada air dengan cara memompa air dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi. Apa bedanya dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air? Kita saksikan bahwa pada PLTA air itu dibendung dalam suatu waduk, terus kemudian dialirkan melalui pembangkit listrik, terus kemudian air itu dibuang ke tempat yang lebih rendah. Pada saat konsumsi listrik itu berkurang atau sedikit, maka akan ada energi yang terbuang, dan untuk menyimpannya itu sebagian dari energi PLTA itu kita pakai untuk menggerakkan motor, di mana motor itu kita pakai untuk mengangkat air yang ada di bawah. Air yang ada di bawah diangkat oleh motor untuk dinaikkan kembali ke atas, sehingga air tersebut mempunyai energi potensial. Nanti pada saat kebutuhan listrik tinggi pada sore hari, itu air itu bisa digunakan lagi untuk pembangkit listrik tenaga air. Kapasitor. Nah, penyimpan energi yang lain adalah kapasitor. Adalah alat penyimpan energi listrik yang memanfaatkan dua plat konduktor yang dipisahkan dengan isolator. Seperti ini, atau kita sebut ini namanya komponen elektronika pasif. Kita nggak akan bahas di sini apa itu kapasitor, tapi intinya kapasitor adalah sanggup menyimpan energi. Dan yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah baterai. Apa itu? Sumber daya listrik yang terdiri dari satu pasang elektrokimia, jadi reaksinya adalah elektrokimia, dengan koneksi eksternal. Ini contoh baterai pertama yang diciptakan oleh Volta. Kemudian ini adalah baterai mobil, aki, baterai isi ulang. Kemudian ini baterai alkalin, dan ini baterai lithium ion untuk handphone.
Nah, perbedaannya kapasitor sama baterai itu apa? Dalam kapasitor, energi yang tersimpan dalam permukaan yang bermuatan, kemampuan menyimpan ditentukan oleh lebar permukaan dan jenis material dielektriknya. Jadi tidak terjadi degradasi atau kerusakan selama charging atau discharging berulang-ulang kali. Sedangkan baterai itu adalah energi tersimpan dalam bentuk energi kimia. Reaksi kimia terjadi pada bongkahan atau solid bulk. Dapat terjadi degradasi jika dipakai selama berulang kali. Nah, ini akan mempengaruhi umur baterai. Nah, terus kemudian alat penyimpan energi itu kinerjanya ditentukan oleh kemampuan dia dalam menyimpan energi. Pertama adalah kemampuan menyimpan daya dalam setiap kilogramnya. Jadi dia sanggup menyimpan daya, memakan dengan energi yang besar dalam waktu yang sedikit, seperti itu. Nah, kemudian kemampuan menyimpan energi dalam setiap kilogramnya. Kapasitor digolongkan pada alat yang mampu menyimpan daya yang tinggi dalam setiap kilogramnya, tapi dia mempunyai kapasitas energi yang rendah. Artinya dia kemampuan menyimpan energi density-nya itu rendah. Maka itu kapasitor tidak digunakan sebagai baterai. Kemudian ada namanya baterai, dan yang tertinggi adalah fossil fuel atau fuel cell, itu terdiri dari minyak bumi, batu bara, gas. Itu energi density-nya itu adalah tertinggi sampai saat ini. Kategori baterai. Baterai itu dibedakan menjadi dua bagian. Baterai primer adalah baterai yang digunakan sekali pakai dan tidak untuk diisi ulang kembali. Contoh baterai ABC, F-ready, alkalin, itu baterai sekali pakai, atau kita sebut dengan istilah baterai primer. Kemudian baterai sekunder. Apa itu baterai sekunder? Yaitu kebalikannya, adalah baterai yang dapat diisi ulang energinya jika sudah habis atau berkurang. Contohnya aki mobil, baterai nikat atau nikel kadmium, baterai lithium ion. Yang akan kita bahas ini adalah baterai lithium ion. Oke, sebelum kita membahas baterai lithium ion, kita lihat sejarah baterai primer sampai dengan tahun 1970. Tahun 1800 itu fisikawan Alessandro Volta pertama kali membuat baterai elektrokimia dinamakan voltaic pail, yang terbuat dari lempengan tembaga dan seng yang dipisahkan oleh selembar kertas yang telah direndam oleh air garam. Metode ini sama dengan kalau kita lihat pada praktikum fisika SMP kelas 9 ya. Jadi baterai dari lemon. Tahun 1836 John Daniell membuat hal yang sama dengan dua elektrolit yang berbeda. Tahun 1949 ditemukanlah baterai kering yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Dan ini masuk dalam kategori baterai primer atau sekali pakai, menggunakan anoda seng dan katoda mangan oksida dengan elektrolit terbuat dari alkalin atau kita sebut baterai alkalin. Dari baterai primer kita lanjut ke sejarah baterai sekunder sampai dengan tahun 70. Jadi tahun 1859 seorang ahli fisika Gaston Plante membuat baterai yang pertama kali diisi ulang, yang terbuat dari PbO2 atau timbal oksida sebagai kutub positifnya dan timbal atau Pb sebagai kutub negatifnya dalam cairan H2SO4 atau asam sulfat sebagai elektrolit. Baterai ini dikenal dengan lead acid baterai atau AKI ya. Penggunaannya sampai sekarang masih digunakan untuk mobil konvensional, itu kita masih menggunakan baterai ini. Baterainya cukup berat ya, dan juga mengandung H2SO4 dan Pb yang limbahnya dapat beracuni atau mencemari lingkungan. Di tahun 1880, Emil Alphonse Faure
memodifikasi proses pelapisan plat timah atau PB dengan pasta yang dari serbuk timah dan asam sulfat. Ini merupakan terobosan besar yang menuntun langsung kepada industri pembuatan aki. Jadi Faure itu memodifikasi aki itu menjadi layak untuk diproduksi secara massal di industri. Pada tahun 1881, J.S. Ceylon mengajukan paten di mana pasta dilapiskan pada plat berlubang, bukan pada alat tanpa lubang, yang dengan begitu pasta melekat lebih baik dari plat timah dibandingkan temuan Faure. Tapi Ceylon masih menggunakan plat antimoni atau bismut. Pada tahun yang sama, Volmar mengembangkan proses yang sama dengan Ceylon, tapi dengan menggunakan plat timah berkisi-kisi atau grit. Tahun 1899, Waldemar Jungner dari Swedia membuat baterai nikel hidroksida dan kadmium sebagai elektrodanya, yang populer dinamakan dengan baterai nikat dengan densitas energi 40-60 watt-hour per kilogram. Baterai ini sangat populer digunakan sampai dengan tahun 1980-an ya. Ada sampai awal 90-an baterai ini cukup populer di alat-alat seperti HT atau handy talkie, kemudian alat-alat yang lain. Sejarah baterai setelah tahun 1970 atau baterai lithium ion. Tahun 1976, Whittingham menemukan baterai lithium ion terdiri dari litium pada anodanya dan TiS2 pada senyawa katodanya, tapi belum dapat dibuat dalam skala komersil. Tahun 1980, John Goodenough memperkenalkan material kobalt dalam senyawa LiCO2 itu pada elektroda katoda. Tahun 1983, Goodenough mengusulkan material baru berupa senyawa litium dengan mangan agar lebih ekonomis. Tahun 1987, Yoshino dan kawan-kawan telah berhasil membuat baterai lithium ion sebagai baterai yang layak dikomersilkan dengan katoda litium dan anodanya berupa karbon. Tahun 91 mulailah diproduksi secara massal. Tahun 1996, Goodenough memodifikasi katoda menjadi litium besi fosfat atau LFP dan menjadi lebih stabil dan murah. Bagaimana performa baterai sekunder yang ada? Nah, kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Jadi aki itu densitas energinya 30-50 watt-hour per kilogram. Nah, ini paling rendah dibandingkan dengan nikel mangan hidroksida ya 45-80. Kemudian di atasnya lagi nikel kadmium 60-120. Jadi nikel kadmium merupakan baterai isi ulang yang otomatis relatif lebih ringan ya, dengan kemampuan menyimpan energi yang lebih besar dari baterai-baterai sebelumnya. Kemudian era yang berikutnya di tahun 90-an itu adalah lithium ion berbahan campuran kobal. Itu kemampuan densitas energinya sampai 190, mangan sampai 135, dan fosfat sampai 120. Nah, di sini terlihat bahwa waktu pengisiannya juga seiringan dengan tahun maka akan semakin lebih baik. Jadi aki itu kemampuan mengisinya sampai 16 jam. Kemudian baterai yang lain nikel kadmium sampai 4 jam. Kobal sampai 4 jam. Adapun lithium ion yang menggunakan senyawa mangan dan fosfat itu di bawah 1 jam. Terus tegangan atau voltase dalam setiap selnya itu berbeda-beda dan pada baterai lithium ion tegangan per selnya semakin besar atau lebih besar dari baterai non lithium ion. Contoh kobal 3,6 volt,
mangan 3,8, dan fosfat 3,3. Terus juga umur baterai. Umur baterai untuk aki itu 300 hari. Nikel mangan itu 1000, nikel kadmium itu 500, dan yang tertinggi adalah lithium ion fosfat itu sampai 2000 hari atau sekitar 3 tahunan. Nah, terus tingkat pencemaran lingkungannya itu dilihat bahwa aki lebih tinggi pencemaran lingkungannya, juga nikel mangan, hidroksida, nikel kadmium relatif lebih rendah, dan lithium ion baik kobalt, mangan maupun fosfat itu relatif lebih rendah dibandingkan baterai-baterai sebelumnya. Nah, digunakannya sejak kapan? Itu aki digunakan sejak akhir dari 1800-an. Terus kemudian nikat ya 90-an itu lumayan ngetop ya. Terus kemudian baterai lithium ion itu digunakan di era awal-awal 90-an dan awal digunakan sejak tahun 90-an. Skema dan cara kerja baterai lithium ion. Baterai terdiri dari anoda, katoda, dan elektrolit. Selama pemakaian atau discharging, elektron akan mengalir dari anoda menuju beban dan terus menuju katoda, di mana arus listrik mengalir dari arah yang sebaliknya. Adapun ion positif mengalir dari anoda menuju katoda melalui cairan elektrolit. Cairan elektrolit. Kebutuhan akan baterai lithium ion pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2018. Di sini terlihat bahwa kebutuhan akan baterai lithium ion dilihat dari skala watt hour-nya itu semakin meningkat, dan itu terlihat kurva yang tajam dimulai dari tahun 2010. Itu penggunaannya semakin besar itu adalah untuk kendaraan listrik. Nanti akan di tahun-tahun kedepannya penggunaan kendaraan listrik dengan menggunakan baterai lithium ion mungkin akan semakin besar. Contoh penerapan dari baterai lithium ion. Penerapannya apa saja? Satu, contoh kendaraan listrik, mobil ya, mobil. Ini saya kasih contoh Tesla Model S. 100 kWh lithium ion dalam satu mobilnya. Ini dia mobilnya. Kemudian smartphone Samsung. Kemudian baterai untuk pembangkit listrik tenaga surya. Lithium ion 12 volt dengan 500 ampere hour. Kelemahan dari baterai lithium ion apa saja? Karena setiap baterai itu ada kelemahannya. Nah, itu antara lain harganya relatif mahal. Untuk mobil listrik, harga baterainya mencapai $200 per kWh. Kinerjanya berkurang pada temperatur yang tinggi. Tidak aman jika di-charge pada suhu yang sangat rendah. Mudah terjadi kebocoran atau kebakaran jika terjadi tabrakan keras pada mobil listrik. Ini yang terjadi pada mobil Tesla S1 ya. Penutup, baterai lithium ion memberikan dampak hampir di semua aspek kehidupan manusia. Kesuksesan baterai lithium ion bukan merupakan hasil kerja seseorang dalam satu malam, tapi merupakan hasil kerja keras dari banyak ilmuwan selama hampir 20 tahun. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan kinerja dari lithium ion yang ada sekarang. Dan perlu diintensifkan penelitian terhadap kemungkinan material baru yang bisa digunakan untuk baterai sekunder yang lebih baik dari baterai yang ada sekarang. Demikianlah video singkat yang menceritakan tentang sejarah perkembangan baterai lithium ion dari awal sekali diciptakannya tahun 70 sampai dengan sekarang. Penelitian tentang lithium ion masih terus gencar dilakukan, modifikasi untuk memperbaikinya, dan penelitian tentang material yang baru yang lebih performanya lebih bagus dari lithium ion juga gencar dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.